kalian kepikiran gimana cara kerja Google Maps bisa tahu jarak dari rumah kalian sampai ke sekolah, bahkan sampai hitungan menit? Ternyata jawabannya ada di fisika fase efektor loh. Nah, di video ini aku bakal ngajak kalian buat ngulik rahasia seru gimana sih cara Google Maps untuk menentukan jarak di antara dua lokasi. Nah, supaya makin paham, mari kita langsung ke prakteknya aja yuk. Oh ya, sebelum itu, perkenalkan, nama aku Asifa Serlia Sabila Syardiva dari kelas 11 4, dan hari ini aku bakal membahas tugas fisika fase efektor. Nah, di tugas ini saya akan coba memetakan jarak dari rumah saya hingga ke sekolah menggunakan dua bantuan atau dua cara, yaitu yang pertama menggunakan kertas milimeter dan juga bantuan peta, yang kedua yaitu dengan aplikasi Strava. Oke, mari kita mulai pembahasan dan juga langkah-langkahnya. Nah, oke. Jadi langkah pertama adalah membuat representasi perjalanan pada kertas milimeter. Jadi peta ini akan saya taruh di bawah kertas milimeter. Ini petanya jarak dari rumah ke sekolah ya. Nah, lalu peta itu tadi aku sinari dari bawah menggunakan senter gitu. Nah, dari situ saya menjiplak jalur perjalanan dan menandai titik-titik penting, mulai dari titik pertama sebagai rumah saya hingga titik terakhir sebagai sekolah. Oke, setelah titik-titik ini terjiplak, tuh lihat ya, ada titik A, titik B, dan seterusnya. Kebetulan titik aku sampai titik J, jadi ya lumayan banyak sih. Oke, jadi saya bakal nentuin koordinat-koordinat masing-masing titik ini sesuai dengan posisi pada kertas milimeter. Jadi sebelum kalian nentuin titik-titik ini, kalian harus buat garis koordinat kartesiusnya dulu ya. Sama seperti apa yang aku bilang tadi, yang pertama. Oke, karena apa sih? Karena koordinat ini penting karena akan menjadi dasar dalam membentuk vektor. Jadi intinya itu, ini tuh kayak dasarnya gitu loh sebelum nanti kita ke langkah selanjutnya untuk membentuk vektor. Nah, gitu. Oke, tadi sampai mana? Sampai titik-titik itu ya? Oke, jadi ini titik-titiknya udah ketemu koordinatnya masing-masing. Jadi ini ada contoh-contoh nih ya. Ini titik A. Titik A itu 5,3 sama 1,1. Titik B 6,1 sama 0,8. Titik C 6,2 sama 1,2. Dan titik D 4,6 sama 1,5. Titik E 4,8 sama 1,9. Titik F 5 sama 3,1 dan seterusnya. Nah, dari titik ini aku bakalan bikin vektor. Contoh nih ya, aku bakal bikin vektor A ke B, B ke C, C ke E, C ke D, D ke E ke F, F ke G, dan seterusnya sampai ke titik J. Nah, oke, setelah kita menentukan titik-titik ini tadi semuanya, kita bakal nentuin yang namanya vektor. Nah, vektor itu rumusnya yaitu, contoh nih ya, kita pakai titik A sama titik B. Jadi rumusnya itu AB, nih ya, vektor sama dengan ABX I ditambah AB Y J. Nah, lalu ini tuh kita bedain antara X sama X, Y sama Y, kayak BX sama BY gitu lah. Pokoknya dibedakan gitulah ya. Oke, jadi ini adalah hasil dari vektor A dan B. Jadi kalau digabungin jadi vektor AB ya namanya. Nah, jadi ini tuh kayak dibedain BX sama AX, lalu BY sama AY gitu. Nah, terus dimasukin deh koordinat-koordinatnya tadi yang kita udah tentuin, lalu dijumlahkan. Begitu. Nah, dari cara tadi kita gunain untuk mencari vektor AB dan seterusnya dari titik-titik ini tadi, A sampai J ini. Nah, ini tuh kayak dibagi dua-dua gitu loh. Jadi kayak A sama B, B sama C, C sama D. Pokoknya dibagi semuanya dua-dua gitu, dikelompok-kelompokin. Lalu baru udah dihitung vektor-vektornya. Begitu caranya, gampang kan? Oke, karena kita udah nentuin vektornya berapa nih, tuh lihat ya, vektor semuanya udah ditentuin kan tadi, tuh lihat. Nah, sekarang adalah waktunya kita nentuin yang namanya panjang vektor. Kenapa sih kok harus nentuin panjang vektor? Karena nanti panjang vektor ini yang akan kayak jadi acuan gitu loh dalam kita nentuin jarak dari rumah sampai ke sekolah nanti. Gitu deh. Jadi teman-teman, untuk kalian nentuin panjang vektor itu, kita butuh nilai vektornya dulu nih. Nah, contoh aku bakal pakai nilai vektor AB dulu, yaitu 0,8i
sama negatif 0,3J atau diambil 0,3J. Nah, terus kalian masukin ke rumus ini nih. Tuh, rumusnya itu hampir sama rumus vektor yang tadi, cuma ini tuh bedanya di akar pangkat gitu loh. Nah, tinggal kalian masukin deh ini angka-angkanya, terus kalian jadikan angka biasa, kan sebelumnya kan dipangkat nih, tuh dipangkat kan ya, terus kalian ubah jadi angka biasa. Caranya ya kayak 0,8 kali 0,8 gitu, soalnya kan pangkat 2. Nah, lalu setelah ketemu semuanya ditambahin, nah itu kita itu tulis hasilnya, tapi jangan semua gitu, panjang nanti hasilnya, jangan. Kalian tulis kayak seperkian berapa gitu aja udah kok, titik gitu. Nah, kayak gini ya tuh. Nah, gitu aja, simple. Dan cara ini kita gunakan untuk semua nentuin panjang vektor dari vektor AB sampai vektor IJ gitu deh. Nah, kalau udah ketemu semua gimana nih, Kak? Itu ditotalin semua hasilnya. Nah, cara notalinnya gimana? Ya udah tinggal tambah-tambahin aja hasilnya. Cuma ini note ya guys, catatan gitu buat kalian. Kalau mau nambahin panjang vektornya tuh harus lengkap angkanya. Tapi kalau nulis nggak apa-apa, disingkat gitu, disingkat aja berapa sekian gitu. Nah, ini udah aku tentuin semua panjangnya kan ya tadi ya, tuh udah ada totalnya juga. Nah, sekarang waktunya kita nentuin jarak tempuh sesuai vektor. Akhirnya sampai sini juga. Oke, yang pertama kita bakal nentuin panjang vektornya dulu. Panjang jarak tempuh vektornya dalam satuan meter. Nah, kok bisa ini kok ada dalam satuan M 17 satuan gitu? Nah, gini caranya. Gini, kalian pernah lihat tanda ini nggak kalau di Maps tuh ya? Nah, tanda ini tadi itu dijiplak ke kertas milimeter kayak gini. Nah, lalu jarak bentar burem. Alamak. Bentar. Nah, udah. Ini yang 200 meter ini kan ada kotak-kotaknya tuh ya. Tuh, sini sampai sini. Nah, itu kan ada kotaknya itu dihitung berapa gitu. Jadi itu nanti buat satuannya gitu. Nah, paham kan? Oke, kita langsung aja hitung. Karena tadi ini kan 200 meter sama dengan 17 satuan tadi kan, soalnya di aku 17. Semua orang beda-beda ya, jadi kalian bisa hitung sendiri. Nah, ini panjang vektor itu dibagi 17 kali 200 meter dan hasilnya adalah seperkian. Nah, lalu dalam kaki juga sama caranya. Kalian hitung dulu yang ada di map tadi berapa satuannya gitu. Nah, kalau punyaku ini ada 26 satu satuan, soalnya dalam milimeterku itu ada 26 kotak, jadi ya aku pakai 26. Nah, ini tuh setiap orang beda-beda ya, aku pertegas lagi, setiap orang beda-beda. Jadi ini tinggal ditambahin aja, panjang vektor dimasukin, dibagi 26 dikali 1000 kaki. Dan hasilnya adalah, tadang, selesai deh. Jadi kesimpulannya adalah, kalau pakai jarak aku map tadi dalam satuan meter adalah 194,133 meter, sedangkan kalau pakai satuan kaki jarakku adalah 634,67 kaki. Begitu deh. Nah, karena kita tadi udah pakai konferensi yang pakai kertas milimeter tadi udah selesai dan udah tahu hasilnya berapa kan ya, dari jarak perjalanan rumah aku sampai ke sekolah tadi berapa dalam satuan meter dan juga satuan kaki. Sekarang kita bakal pakai cara yang kedua, yaitu pakai aplikasi Strava. Oke, jadi langkah pertama yaitu kita harus ngerekam di Strava itu perjalanan dari rumah kita sampai ke sekolah. Caranya gampang banget, kalian tinggal mulai aja di aplikasi Strava-nya sendiri, itu udah lengkap banget. Dan ini adalah jarak rumah aku ke sekolah, kayak perjalanannya gitu, tuh kalian bisa lihat ya. Nah, gitu doang sih, gampang kan? Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus nentuin kelajuan dan juga kecepatan kita ini tadi. Caranya gimana? Gini, bentar. Kita di sini cuma butuh 2, yaitu jarak sama waktu aja ya. Oke, jadi ini aku pakai Google Spreadsheet buat ngitungnya supaya lebih mudah gitu. Nah, ini aku kan udah bilang yang kita butuhin cuma waktu sama jarak aja. Jadi ini singkat aja langsung ya. Ini waktunya aku bagi jadi detik, soalnya waktuku kurang dari 5 menit. Soalnya tadi kan cuma 3 menit, berapa tadi ya. Jadi aku jadiin pisah-pisah gitu, kayak jadiin detik. Jadi aku bagi 10, 20, 30 tuh kalian lihat ya. 10, 20, 30. Nah, lalu untuk jarak tadi aku jadiin meter. Kalian udah tahu kan ya caranya, nggak usah aku jelasin. Astagfirullahaladzim, pokoknya gitulah caranya. Nah, lalu setelah udah ketemu nih ya semuanya, gimana sih cara nentuin kayak 10 detik berapa jaraknya, 20 detik berapa jaraknya gitu sampai selesai. Nah, caranya itu kita pakai rumus
ini ya sama dengan Ron A6. Kenapa harus A6? Soalnya data aku ada di angka A6. Lalu 214 itu detiknya, detik terakhir. Yang aku menit tadi aku jadiin detik itu 214. Lalu yang 2060 itu jarak aku yang aku jadikan meter, terus dibagi 2 lah. Itu kalian tinggal salin, tempel, udah selesai. Dan hasilnya dan juga grafiknya seperti ini. Begitu. Cara yang tadi juga digunakan untuk menentukan kecepatan. Yang pertama tadi kelajuannya, yang ini kecepatan. Caranya sama, cuma bedanya kita harus nentuin vektor dulu. Caranya itu kalian tinggal jumlahin gitu ya. Kalian operasiin ke titik koordinat rumah sama sekolah, itu udah jadi vektor. Terus kalian pakai cara yang tadi, udah selesai. Gitu aja, simpel kan? Oke, yang terakhir yaitu kok bisa hasil yang kita hitung secara manual atau secara vektor sama kalau di Google Map beda. Jadi gini, kalau jarak di Google Maps ditulis 2,1 km, itu sebenarnya jarak asli di jalan yang dihitung pakai GPS. Sedangkan kalau kamu ukur manual di kertas milimeter atau peta, hasilnya kan 194,133 meter atau sama dengan 194 meter atau 634,67 kaki. Jadi jawabannya kenapa beda? Ya karena simpelnya kalau skala peta itu hanya gambaran kecil dari dunia nyata. Sedangkan kalau Google Maps itu ngitung jarak lewat jalur yang sebenarnya. Begitu. Baik, jadi itu sekian dari tugas fisika fase F perjalanan analisis perjalanan dari rumah sampai ke sekolah saya. Ya, lumayan susah ya, tapi alhamdulillah susahnya itu saya tuh ada di saat tentuin titik-titik maps di maps milimeter itu rada susah soalnya ya kertasnya gerak-gerak dikit, tapi alhamdulillah bisa soalnya dengan bantuan teman-teman saya dan juga guru saya. Terima kasih telah membantu saya selama pengerjaan tugas ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pengerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya.